Untuk tampilan di layarnya sudah keluar ya? Sudah Pak, sudah Pak. Ya, jadi yang sudah bisa login atau bisa masuk ke Edmodo itu nanti bisa melakukan download materi e-booknya seperti ini ada metode elemen hingga. Jadi kalau misalnya yang tadi sudah berhasil atau sudah bisa mendownload, nanti coba dilihat di sini ini untuk metode elemen hingga. Jadi MATLAB atau software MATLAB itu Anda dapat menggunakan atau simulasikan untuk kasus yang dilakukan secara hitungan menggunakan finite element atau metode elemen hingga. Jadi nanti dibaca saja ini teori-teorinya, karena pada awalnya atau dasar itu adalah prinsip dari MATLAB itu menggunakan perhitungan dengan cara matriks. Jadi kalau misalkan dilihat di buku-buku ini, itu nanti akan keluar matrik. Jadi ada seperti matrik seperti ini matrik yang disimbolkan dengan notasi K, kemudian K kecil, K besar. Itu Anda bisa lakukan atau membuat programnya di MATLAB dengan terlebih dahulu mendefinisikan apa itu arti dari K, kemudian misalkan K nilai kecil dengan K besar itu didefinisikan di dalam bentuk matrik. Kemudian setelah menentukan bentuk model matrik, maka bisa mencari berbagai macam informasi yang ingin dicari. Jadi bisa mengetahui mengenai berapa nilai tegangan, berapa nilai regangan, nilai von Mises, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah teori dasarnya dari metode elemen hingga. Metode elemen hingga yang dipergunakan. Jadi metode elemen hingga itu seperti ini. Jadi mendeskripsikan atau memodelkan dari elemen-elemen. Jadi ini adalah elemen. Katakanlah ini misalkan ini adalah poros, lalu dilakukan discrete. Discrete itu artinya dibuat meshing. Jadi yang awalnya berbentuk solid, berbentuk silinder, kemudian dibuat meshing atau dibuat kisi-kisi yang berbentuk segitiga atau segi empat. Nah, model dari elemen tersebut bisa juga menggunakan contohnya seperti ini. Jadi ada elemen yang sederhana, hanya menggunakan 3 node, 1, 2, 3. Ini ada ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada juga yang memodelkannya itu ke dalam bentuk 3 dimensi. Jadi kalau yang ini adalah 2 dimensi dengan tampilan sumbu X dan sumbu Y, sedangkan ini adalah 3D, 3 dimensi X, Y, dan Z yang disimulasikan, yang akan dihitung dengan model mesh-nya. Nah, karena ini adalah mesh menggunakan node, jadi dia akan mentransformasikan ke dalam bentuk matriks. Jadi kalau dilihat di halaman-halaman selanjutnya di buku tersebut, itu akan mengeluarkan matriks ya. Jadi ada matriks seperti ini, F, ada keterangan K11, K12, jadi baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, titik-titik, dan seterusnya. Jadi itu adalah pembentukan dari elemen hingga yang di-solve atau akan diselesaikan dengan cara menggunakan software MATLAB. Jadi nanti bisa dibaca ya di bagian selanjutnya, karena
isi dari FEM atau finite element method itu adalah selalu berbentuk matrik. Jadi ini adalah tampilan matrik semua. Jadi kalau dilihat ya di tampilan terusnya, ini adalah matriks semua isinya. Ini adalah matriks. Nah, kalau misalkan sebagai contoh, misalkan gambar 2.9 menunjukkan rangkaian elemen pegas. Tentukan A matriks kekakuan global, perpindahan pada node 3 dan 4, kemudian gaya-gaya global, gaya lokal pada masing-masing elemen. Node 1 adalah tetap, sedangkan node 4 mempunyai perpindahan sebesar delta L 0,2 meter. Ini, nilai-nilai ini akan lebih mudah dihitung ketika menggunakan MATLAB. Jadi kalau misalnya dihitung dengan cara manual atau dihitung dengan cara menggunakan kertas atau menggunakan pulpen di atas kertas, dihitung berapa nilai K-nya atau berapa nilai F-nya, itu cukup panjang langkah-langkahnya. Berarti harus melakukan perkalian antara matrik 1 dengan matrik 2, kemudian dicari nilai inverse-nya, maka diketahui nilainya. Nah, dengan MATLAB itu akan mudah ya, atau akan lebih mudah dilakukan di saat akan menyelesaikan atau mencari nilai-nilai tersebut. Ya, jadi nanti coba dapat dilihat aja ini. Kemudian itu hanya contoh ya, contoh dari e-book-nya. Nanti bisa dibuka di bagian yang lain. Contoh yang lain misalkan untuk MATLAB yang menggunakan software MATLAB dengan Abacus. Jadi kalau pernah mendengar tools atau software Abacus, fungsinya hampir sama. Cuman yang membedakan adalah kalau di MATLAB Anda harus membuat program, membuat coding, jadi bahasa pemrograman. MATLAB itu adalah bahasa pemrograman. Kalau di Abacus itu tidak menggunakan bahasa pemrograman, jadi langsung define secara direct, secara langsung. Ya, ini ada lagi judul e-booknya adalah Introduction to Finite Element Analysis menggunakan MATLAB ya, menggunakan MATLAB dan Abacus. Ini ada dua software. Yang pertama ada tools yang menggunakan MATLAB dan yang kedua adalah menggunakan Abacus. Jadi kalau misal dilihat isi dari buku tersebut, apa isi dari bukunya, nanti bisa dilihat di bagian ini. Dia menjelaskan ada dua software yang digunakan, software MATLAB dan software Abacus. Kemudian di bagian awal, misalkan di bagian ini di introduction itu dia menceritakan mengenai masih pendahuluan ya. Jadi di bagian awal ini ya, ini adalah one dimensional truss element. Jadi di bagian ini MATLAB bisa melakukan calculate atau bisa melakukan hitungan. Yang pertama yang harus diketahui adalah mendefine atau mendefinisikan terlebih dahulu apa arti dari nilai A, kemudian nilai E itu umumnya adalah modulus Young, kemudian ini adalah L-nya,
panjang dari dimensi tersebut, lalu bisa diketahui lalu bisa dicari berapa nilai N1, kemudian nilai R2. Ini bisa dihitung secara eksak atau secara analitik, kemudian juga bisa dihitung secara komputasional atau menggunakan software. Gambarannya adalah tampilannya akan berbentuk matrik. Jadi yang model ini ditransformasikan atau dirubah ke dalam bentuk matrik ya. Jadi ada tampilan, ada batang. Jadi misalkan di sini di bagian ini ada gaya yang bekerja ke bawah, kemudian panjangnya A, kemudian dimensinya sama karena berbentuk segitiga sama sisi. Lalu ada gaya yang bekerja, kemudian di sisi kiri dan sisi kanan dibuat menjadi fix atau dijepit. Lalu dirubah ke dalam hitungan matriks, jadi diberikan dalam bentuk matriks. Nah, kemudian nanti Anda bisa melakukan atau bisa mencoba ya di software MATLAB, coba saja contoh case atau kasus yang ada. Sebagai contoh misalkan di scroll lagi di bagian selanjutnya mengenai ini, nanti akan ketemu contoh script atau program dari MATLAB. Nah, di sini ada tulisan computer code atau kode komputernya. Trust adalah batang, .m karena MATLAB itu disimpan dengan extension M. M itu adalah singkatan dari MATLAB. Jadi kodenya adalah kalau misalnya sudah bisa masuk ke software MATLAB, pada saat dilakukan save as, nanti extensionnya itu adalah berakhiran .m. Lihat saja langkah-langkahnya dari step W atau langkahnya dari step 1, langkah pertama, step 2, step 3, step 4, 5, 6, and 7, dan seterusnya. Itu adalah langkah-langkah bagaimana mengenerate atau membuat code komputer atau bahasa coding untuk program MATLAB. Nah, kalau di scroll lagi, ini terus di scroll lagi nanti akan keluar contoh scriptnya. Nah, ini adalah contoh dari script program MATLAB yang dijelaskan di bagian atas tadi. Ini ada script program, namanya ini. Di bagian ini dituliskan pertama kali pada saat melakukan pengkodean atau coding itu mengawali dengan notasi persen. Jadi kalau di keyboard itu ada nilai persen ya, persen, kemudian +M. Nah, artinya apa? Artinya adalah pada saat dikasih keterangan persen di keyboard itu, maka software MATLAB dia membaca coding ini, membaca tulisan +.m ini hanya sebagai file teks. Jadi file teks itu artinya bisa file yang bisa bertuliskan angka atau bisa bertuliskan alfabet. Alfabet itu misalnya A, B, C, D, bertuliskan kalimat. Jadi diawali dengan persen. Jadi ini juga bisa dirubah. Jadi MATLAB itu bisa memberikan keterangan, misalkan persen dituliskan nama mahasiswa atau nama studennya siapa, kemudian
dalam kurung nomor induk mahasiswa NIM. Terus diketik lagi misalkan fakultas teknik, atau diketik lagi di bagian selanjutnya jurusan teknik mesin kelas A atau kelas B. Itu software MATLAB akan membaca. Nah, kemudian dia akan membacanya itu sebagai teks, bukan sebagai command. Jadi kalau diawali dengan persen, dia membacanya itu sebagai teks. Jadi bukan sebagai perintah atau bukan command. Lain halnya dengan ini. Nah, kalau ini dia langsung mengeksekusi. Ini dianggapnya misalkan kalau yang tadi persennya itu diletakkan sebelah kiri, kemudian kalau yang di bagian selanjutnya CLC persennya itu diletakkan di kanan. Ini artinya dia mengeksekusi atau membaca komen CLC. CLC itu artinya kalau membaca di menunya help-nya MATLAB itu membersihkan layar. Jadi layar di MATLAB itu kalau sudah banyak komen-komen atau perintah-perintah yang diketikkan, Anda ketikkan CLC lalu di enter, maka layarnya akan bersih. Artinya tulisan yang ada di layar akan dihapus. Kemudian clear ini bisa mengartikan clear all variable in memory. Di bagian ini kalau misalnya diketikkan clear, nanti variabel yang tersimpan secara memori atau secara biasa di memorinya MATLAB secara temporari itu akan hilang. Jadi pada saat diketikkan CLC clear, maka dia akan hilang. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kan kalau MATLAB itu kan yang terbaru kan sampai 2020 ya, Pak ya? Ya. Ya, saya cuma punya yang 2013. Jadi kayak ada beberapa yang kode-kode itu, Pak, kode-kode MATLAB itu nggak bisa kebaca, Pak. Kayak misalnya kode 45 itu nggak bisa kebaca, kan pasti bakal dibutuhkan itu, Pak. Ya gitu nggak apa-apa kan, Pak? Maksudnya soalnya kalau download itu tadi saya nyoba download bisa tampilannya dapat 218 MB, cuman nanti begitu udah di dalamnya aktivasi email terus download lagi 44 GB Pak soalnya. Ya, jadi MATLAB, software MATLAB itu memiliki versi-versi ya. Jadi versi awal, versi sebelumnya, versi terdahulu, kemudian versi berikutnya, dia pasti akan berbeda kemampuannya, karena untuk versi yang lama dan versi terbaru ada yang di upgrade atau yang ada diperbarui. Nah, umumnya atau secara biasanya versi yang terbaru itu bisa membaca versi yang sebelumnya, versi terdahulu. Kalau misalkan melakukan instalasi di laptop atau di PC menggunakan versi 2020, maka nanti versi yang 2018 atau 2017 itu bisa dibaca oleh versi yang di bagian atasnya, di versi yang lebih tinggi lagi. Pak, soalnya ya, saya bukti di link Bapak selalu minta lisensi, Pak. Minta apa? License.
Kalau yang Iya, lisensi, Pak. yang ini yang eh, versinya versi berapa yang diinstal itu? Yang kalau yang saya keinstall itu 2013, Pak. 2013. Terus yang dia minta license-nya Iya, gimana? cuman yang Minta license-nya. kalau ini saya downloadnya di ini, Pak, dari orang lain, Pak. Di situs, bukan dari situs itu. Oh, Jadi tinggal tiban crack jatuhnya, Pak. ya. Kalau yang 2020 saya download kayak gitu, minta lisensi, Pak, soalnya. Ya, karena versi yang terbaru itu, bukan versi yang terbaru, maksudnya versi-versi yang versi resmi itu ada license-nya, minta license untuk melakukan aktivasi. Tapi nggak masalah itu, karena itu masalah license nanti fakultas teknik ya di jurusan mechanical engineering itu kita sudah membeli MATLAB resminya, MATLAB license-nya. Cuman yang kemarin sudah dibeli itu diinstal di 5 PC, jadi di 5 komputer. Nah, di situ bisa menggunakan secara full version untuk versi akademik untuk MATLAB-nya. Jadi kalau misalkan ingin mensimulasikan atau memodelkan secara lebih detail lagi, itu bisa juga menggunakan software MATLAB MATLAB originalnya di lab komputasi di lantai 3. Tapi yang diinstalnya nggak di semua komputer, nggak terinstall di semua komputer, hanya diinstal di 5 PC atau di 5 komputer, karena dari MATLAB itu dia menawarkan atau memberikan untuk license resmi itu cukup tinggi ya harga penawarannya. Jadi kita beli di 5 komputer, nanti yang sisanya itu bisa belajar secara menggunakan secara online atau menggunakan yang tadi versi B ya. Ada versi A, versi asli, B itu arti versi bajakan. Jadi bisa mempelajari dengan cara itu. Nah, kalau misalkan digunakan untuk melakukan publikasi ilmiah atau jurnal ilmiah, itu kita tidak bermasalah ya, karena Fakultas Teknik di Fakultas Teknik kita sudah membeli untuk license resminya untuk software MATLAB. Jadi kalau ingin melakukan publikasi jurnal internasional, itu umumnya biasanya suka ditanyakan ada afiliasi atau universitasnya dari mana. Itu bisa di tracking, kadang dilacak oleh MATLAB-nya secara resmi, apakah instansi tersebut atau universitas tersebut sudah memiliki license. Untuk saat ini kita tidak ada masalah untuk MATLAB karena sudah membeli secara license resmi. Jadi nanti bisa belajar secara online atau juga bisa menggunakan yang tadi cara cracking, kemudian untuk validasi nanti tinggal datang saja ke kampus ya, kalau misalnya sudah berakhir masa pandemi, jadi bisa mencoba di lab komputasi di lantai 3. Ya, oke, baik, ada lagi pertanyaan? Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Untuk MATLAB yang dapat license dari UPN itu siapa, Pak? Gimana suaranya? Kecil? Tadi siapa yang tanya? Saya, Pak, kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Coba di